nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Yuk lihat yang satu ini. Jalan-jalan sama Bu Ros, pulangnya beli kedondong. Belajar bareng Bu Ros, asik dong. Halo teman-teman semua dan Bu Ros, pada saat hari ini saya Ratu dan teman saya Natasha akan mempresentasikan mengenai teori perkembangan dalam mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini. Yuk simak kelanjutannya. Adapun tujuan pembelajaran dari teori ini adalah yang pertama memahami perkembangan anak usia dini dan juga mengetahui tentang teori-teori perkembangan. Selanjutnya kita akan membahas arti perkembangan menurut Warner tahun 1964. Pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saat saja dapat diulang kembali. Perkembangan merujuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Jadi semua manusia itu akan mengalami perkembangan ke arah yang baik dan lebih sempurna. Dan perkembangan itu tidak dapat diukur dengan satuan apapun. Karena yang dapat diukur itu pertumbuhan. Prinsip-prinsip umum perkembangan anak usia dini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu manusia berkembang dalam tingkat yang berbeda. Maksudnya, pada saat manusia lahir dinamakan bayi. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia yang awalnya disebut bayi akan tumbuh menjadi balita dan akan tumbuh terus menjadi dewasa. Yang kedua yaitu perkembangan yang relatif runtut, di mana orang cenderung mengembangkan kemampuan tertentu sebelum melakukan kemampuan yang lain. Contohnya, Adi bercita-cita menjadi seorang penulis buku karena Adi merasa dirinya memiliki kemampuan menulis yang baik, sehingga Adi memfokuskan kemampuannya di bidang menulis sebelum Adi melakukan kemampuannya di bidang yang lain. Bagian yang ketiga yaitu perkembangan berjalan secara gradual. Jadi, perkembangan manusia itu membutuhkan waktu dan perkembangan itu berjalan relatif sangat lambat dan tidak setiap hari berlangsung. Kira-kira apa saja sih teori yang akan kita pelajari? Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai teori behaviorisme, dan yang kedua kita akan belajar tentang teori psikoanalisa, dan yang ketiga kita akan belajar tentang teori pengaruh. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari teori behaviorisme. Teori ini dicetuskan oleh Gage dan Berlier yang merupakan teori pembelajaran yang mengamati perilaku dari seseorang karena adanya interaksi stimulus dan respon. Nah, contohnya seperti orang tua atau guru mengajari anaknya untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu berarti kita sebagai guru atau sebagai orang tua sudah memberikan stimulus kepada anak tersebut. Dan itu akan timbul menjadi kebiasaan pada anak itu. Dan jika anak itu sudah menerapkan dia membuang sampah pada tempat, berarti anak itu sudah merespon stimulus yang kita berikan dengan baik. Berikut adalah foto dari Thorndike sebagai ahli dari teori behaviorisme, dan ini adalah tokoh yang bernama Skinner dalam teori tersebut. Dan sekarang kita akan membahas tentang teori psikoanalisa. Jadi menurut Brewer, dia memandang bahwa semua tindakan kita itu memiliki suatu penyebab, tetapi penyebab itu merupakan tindakan di bawah alam sadar kita.
Jadi contohnya saat kita melewati tempat yang gelap dan seram, otomatis kita akan merasa merinding dan kita akan merasa takut. Dan dalam anak usia dini, responnya tentang teori ini adalah saat dia merasa bersedih atau merasa bertakut, kadang anak itu akan menutup mata atau menghisap jari ataupun bersembunyi, atau biasanya anak akan berada di belakang kita karena dia merasa takut atau merasa terancam sesuatu. Berikut adalah foto dari tokoh yang mengungkapkan tentang teori psikoanalisa, yaitu Brouwer Sigmund Freud. Sekarang kita masuk ke pembahasan teori perkembangan anak usia dini. Apa aja sih teorinya? Yang ketiga, yaitu teori pengaruh. Teori ini mengemukakan bahwa hubungan sejak dini antara anak dengan pengasuhnya berperan penting dalam perkembangannya. Bahkan, hal ini akan berpengaruh pada hubungan sosial si anak seumur hidupnya. Menurut teori Bowlby, anak terlahir dengan kebutuhan untuk mendapatkan achievement atau pencapaiannya dan kasih sayangnya. Itulah mengapa anak ingin selalu dekat dengan pengasuhnya. Kemudian, si pengasuh tersebut juga memberi perhatian dan kasih sayang kepada si anak tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sejak dini, anak yang sudah diasuhnya itu merasa sayang kepada si pengasuhnya. Akan tetapi, kasih sayang yang pengasuh berikan pada si anak tersebut tidak melebihi kasih sayang dari orang tuanya. Karena orang tua dari si anak juga harus memberikan kasih sayang yang melebihi dari si pengasuhnya. Berikut adalah sosok yang mengungkapkan teori pengaruh, yaitu John Bowlby. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah bahwa teori behaviorisme menekankan tentang membentuk suatu perilaku. Contohnya, pada saat si anak di sekolah, di mana penerapan hukuman dengan membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat. Teori ini cukup menakutkan karena penekanan prinsip pemberian hukuman. Akan tetapi, teori ini tak selamanya buruk. Pada kondisi tertentu, siswa juga mendapatkan penguatan berupa pujian, hadiah, atau penghargaan lainnya jika siswa tersebut menunjukkan sikap positif dalam pembelajarannya di sekolah. Lalu, teori psikoanalisis menekankan tentang menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan anak, dan setiap anak itu berbeda dalam mencapai tujuannya. Tujuan yang dimaksud adalah untuk mencari kepuasan dalam diri si anak tersebut. Dan yang terakhir, teori pengaruh menekankan pada sudut pandang perkembangan anak. Sekian dari presentasi saya, Natasha, dan rekan saya, Keisha. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat pagi. Di toko besi ada kayu tertata, kayu dilem sangat melekat. Inilah presentasi materi kita. Silakan ambil yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.